Tali pocong perawan. Malam itu sunyi, bulan sabit tergantung pucat di langit, mengintip di balik awan yang bergerak lamban. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, suasana duka menyelimuti rumah tua di ujung perkampungan. Seorang gadis bernama Sari baru saja dimakamkan sebelum maghrib tadi. Ia meninggal secara misterius sehari sebelum pernikahannya. Wajahnya masih cantik saat dikafani, seolah tertidur dalam damai. Namun, kematiannya menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga dan orang-orang yang mengenalnya. Tidak ada yang tahu penyebab pasti kepergiannya. Hanya ditemukan tubuhnya yang membiru tanpa ada luka atau tanda-tanda kekerasan. Namun, di balik kesedihan itu, ada bisik-bisik yang mulai beredar. Orang-orang di desa percaya bahwa tali pocong perawan memiliki kekuatan mistis yang bisa mendatangkan keberuntungan atau kesaktian. Maka, di kegelapan malam yang pekat, seorang lelaki bernama Budi berjalan diam-diam menuju pemakaman desa. Ia bukanlah saudara atau teman dari almarhumah Sari. Ia hanyalah seorang pemuda yang tergiur dengan mitos lama yang sudah sering ia dengar dari orang-orang tua di desa. Katanya, siapapun yang mengambil tali pocong dari seorang perawan yang baru saja dikuburkan akan mendapatkan keberuntungan besar. Uang melimpah, keberanian tanpa batas, bahkan kesaktian yang sulit dikalahkan. Langkah Budi terhenti di depan gundukan tanah yang masih basah. Lilin-lilin di nisan Sari masih menyala, sisa dari keluarga yang berdoa sebelum meninggalkan pemakaman. Ia menelan ludah, menenangkan debaran jantungnya yang berdetak cepat. Tangan gemetarnya menggali tanah dengan sekop kecil yang ia bawa. Bau tanah basah bercampur dengan harum bunga melati yang ditaburkan siang tadi. Setelah beberapa saat menggali, kain kafan putih mulai terlihat di sela-sela tanah. Dengan penuh kehati-hatian, ia menarik bagian kepala kain kafan itu, mencari-cari simpul tali yang diikat di bagian atas kepala Sari. Saat jari-jarinya menyentuh tali itu, tiba-tiba angin kencang berhembus, menggoyangkan pepohonan di sekitar kuburan. Lilin-lilin di atas nisan padam seketika. Suasana mendadak berubah, udara menjadi lebih dingin, menusuk sampai ke tulang. Tapi Budi tidak peduli. Dengan satu tarikan cepat, ia melepaskan tali pocong itu dan memasukkannya ke dalam saku jaketnya. Ia buru-buru merapikan tanah seperti semula dan melangkah pergi, tidak menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Saat ia berjalan keluar dari pemakaman, suara langkah kakinya terasa aneh, seperti ada yang mengikutinya dari belakang. Ia berhenti, menoleh, namun tidak melihat siapapun. Hanya nisan-nisan yang berdiri diam dalam kesunyian malam. Namun, perasaan tidak enak itu semakin kuat. Ia mempercepat langkahnya. Bayangan-bayangan di antara pepohonan terlihat semakin panjang dan menyeramkan. Suara dedaunan yang bergesekan terdengar seperti bisikan yang memanggil namanya. Budi, Budi. Desis itu lirih, hampir tidak terdengar, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya meremang. Ia menelan ludah, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaannya saja. Tapi semakin ia melangkah, suara itu semakin jelas, semakin dekat. Budi mulai berlari. Hatinya berdegup kencang, dan kakinya hampir tersandung akar-akar pohon yang mencuat dari tanah. Ia merasa semakin lama semakin sulit bernapas, seperti ada sesuatu yang mencekiknya perlahan. Dadanya terasa sesak, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suara bisikan itu tidak berhenti, malah semakin nyaring, berubah menjadi isakan tangis pilu yang menggema di antara pepohonan. Kembalikan, kembalikan. Suara itu mendayu, seperti rintihan seseorang yang terluka. Saat akhirnya keluar dari area pemakaman, ia langsung menuju rumahnya. Ia menutup pintu rapat-rapat, menguncinya, lalu bersandar sambil terengah-engah. Jantungnya masih berdebar keras. Tangannya gemetar saat mengeluarkan tali pocong itu dari sakunya. Tali putih itu terasa dingin di tangannya, seolah masih menyimpan sisa energi dari mayat yang baru saja dikuburkan. Ia menatapnya dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan keserakahan. Aku harus menyimpannya baik-baik, gumamnya, lalu memasukkannya ke dalam laci meja di kamar tidurnya.
Malam itu, Budi sulit tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut ruangan. Udara di dalam kamarnya menjadi lebih dingin, meskipun jendela sudah tertutup rapat. Jam dinding berdetak perlahan, namun suaranya terdengar begitu nyaring di telinganya. Kemudian, tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 3 dini hari, ia mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Langkah itu ringan, tetapi jelas terdengar di lantai kayu rumahnya. Ia menahan napas. Tidak mungkin itu ibunya. Kamar ibunya ada di seberang, dan wanita itu sudah lama tertidur. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Keheningan yang mencekam menggantung di udara. Budi meneguk ludah, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasinya saja. Tapi kemudian, gagang pintu mulai bergerak perlahan, berdecit pelan. Jantungnya hampir meloncat keluar dari dadanya. Ia tidak bisa bergerak, tubuhnya terasa kaku. Dalam ketakutannya, ia menarik selimut, berharap apapun yang ada di balik pintu akan pergi. Tapi harapannya sia-sia. Perlahan, pintu terbuka dengan suara mengerikan. Suara kayu tua yang bergesek, menciptakan jeritan panjang yang menusuk telinga. Dalam kegelapan itu, ia melihat sesosok bayangan berdiri di ambang pintu. Tinggi, dengan tubuh terbungkus kain kafan yang masih berlumur tanah. Wajahnya pucat, matanya kosong, menatap lurus ke arahnya. Itu Sari, gadis yang ia kuburkan beberapa jam lalu kini berdiri di depan kamarnya. Tapi yang paling membuatnya nyaris kehilangan akal adalah mulut Sari yang menganga, seolah ingin berbicara, namun tidak bisa. Dari sela bibirnya yang membiru, hanya ada desisan lirih yang terputus-putus. Kembalikan taliku. Budi menjerit. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemas. Sari melangkah mendekat, jalannya tertatih, seperti seseorang yang baru belajar berjalan setelah lama terbaring. Setiap gerakannya menghasilkan bunyi berderak yang membuat bulu kuduk berdiri. Aroma tanah basah bercampur anyir menyebar ke seluruh ruangan. Budi memejamkan mata, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Namun, saat ia membuka mata lagi, wajah Sari sudah tepat di depannya, begitu dekat hingga ia bisa merasakan hawa dingin dari tubuh mayat itu. Tiba-tiba, tangan Sari yang kurus dan dingin mencengkeram pergelangan tangannya dengan kuat. Kembalikan. Suaranya kini lebih jelas, terdengar seperti desakan marah yang berasal dari dunia lain. Budi menjerit sekuat tenaga, menarik tangannya, lalu berlari keluar dari kamar tanpa berpikir panjang. Ia tersandung di ruang tamu, jatuh terduduk sambil terengah-engah. Namun saat ia menoleh ke belakang, Sari sudah tidak ada. Pintu kamarnya kembali tertutup, seolah tidak pernah terbuka. Budi gemetar. Ia buru-buru berlari kembali ke kamar, membuka laci tempat ia menyimpan tali pocong itu. Dengan tangan yang masih gemetar, ia meraih tali itu dan mencium bau anyir yang semakin menyengat darinya. Tanpa berpikir panjang, ia keluar rumah, menuju pemakaman dengan langkah tertatih. Namun, ia harus mengembalikan tali itu di pemakaman sebelum semuanya terlambat. Sesuatu yang lebih mengerikan menantinya. Kuburan Sari yang tadi ia gali telah terbuka kembali, tetapi bukan karena ulahnya. Lubang itu menganga lebih dalam, seperti sebuah portal yang siap menelannya hidup-hidup. Dan di dalamnya, Sari berdiri dengan kepala tertunduk, tangannya terentang ke arahnya, siap menjemputnya. Budi menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Sebelum ia bisa berbalik dan lari, kekuatan tak terlihat menariknya masuk ke dalam lubang itu. Ia jatuh ke dalam kegelapan yang dingin, disambut oleh suara tawa kecil yang menyeramkan. Saat matahari mulai terbit, pemakaman kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi kini, ada 2 gundukan tanah di sana, satu milik Sari, dan satu lagi milik seorang pemuda yang terlalu tamak untuk memahami bahwa beberapa hal sebaiknya dibiarkan sebagaimana adanya. Keesokan paginya, desa digemparkan oleh berita menghilangnya Budi. Ibunya menemukan pintu rumah terbuka lebar dengan jejak kaki yang mengarah ke pemakaman. Beberapa warga yang penasaran segera berlari ke sana,
hanya untuk menemukan pemandangan yang lebih mengerikan. Sebuah makam baru di samping Pusara Sari, dengan tanah yang masih basah seperti baru saja digali. Tidak ada batu nisan, tidak ada tanda-tanda siapa yang dikubur di sana. Namun, ketika salah satu warga menggali sedikit tanah di atasnya karena penasaran, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka lari ketakutan. Sepotong tali pocong yang masih utuh, tergeletak di atas tanah, seolah baru saja diletakkan kembali. Desa itu menjadi semakin mencekam setelah kejadian tersebut. Malam-malam berikutnya, beberapa orang mengaku melihat bayangan putih berdiri di tepi jalan setapak menuju pemakaman. Sosok itu tinggi, dengan wajah pucat dan mata kosong, seperti menatap ke arah siapapun yang lewat. Beberapa orang bahkan bersumpah mendengar suara tangisan lirih di tengah malam, suara perempuan yang memanggil nama Budi berulang kali. Setelah seminggu penuh teror, kepala desa memutuskan untuk memanggil seorang dukun tua yang dikenal memiliki kemampuan menenangkan arwah gentayangan. Saat dukun itu tiba dan berdiri di depan makam Sari dan makam misterius di sampingnya, ia menghela napas panjang. Terlalu banyak yang sudah terjadi, katanya lirih. Ia lalu menaburkan bunga 7 rupa di atas kedua makam itu, membakar kemenyan, dan mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh orang-orang sepertinya. Malam itu, desa menjadi lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing yang menggonggong. Orang-orang berdiam diri di rumah, menunggu dengan ketakutan. Hingga tepat tengah malam, terdengar suara jeritan panjang dari arah pemakaman, disusul oleh suara angin kencang yang menerbangkan dedaunan kering. Beberapa orang yang memberanikan diri mengintip dari jendela rumah mereka mengaku melihat sosok putih itu berdiri di depan makamnya sendiri, sebelum akhirnya menghilang bersama angin. Setelah malam itu, suasana desa perlahan kembali normal. Tidak ada lagi bayangan putih di tepi jalan, tidak ada lagi suara tangisan di malam hari. Namun, makam misterius di samping Sari tetap menjadi tanda tanya. Tidak ada yang berani menggali atau mencoba mencari tahu siapa yang terkubur di sana. Mitos tentang tali pocong perawan pun semakin diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai peringatan bahwa keserakahan bisa membawa kehancuran. Bertahun-tahun kemudian, ketika desa itu mulai berkembang dan semakin banyak pendatang, kisah tentang Budi dan Sari tetap hidup dalam bisikan orang-orang tua. Sebuah larangan tak tertulis tetap dipegang teguh oleh penduduk asli desa. Jangan pernah mengusik kuburan seseorang yang belum waktunya beristirahat, karena mereka yang diambil haknya akan selalu kembali untuk menuntutnya. Meskipun desa mulai tenang, beberapa orang masih percaya bahwa arwah Sari dan Budi belum sepenuhnya pergi. Setiap malam Jumat Kliwon, beberapa warga yang melintas di dekat pemakaman sering merasakan hawa dingin yang menusuk, meski udara malam seharusnya biasa saja. Ada juga yang mendengar suara langkah kaki di belakang mereka, tetapi saat menoleh, tidak ada siapapun di sana. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arman, yang baru saja pindah ke desa itu, mendengar cerita tentang tali pocong perawan dan bagaimana nasib tragis Budi yang menghilang tanpa jejak. Tidak percaya dengan tahayu, Arman tertawa dan menantang teman-temannya untuk membuktikan apakah arwah itu benar-benar ada. Ia bahkan berani mengatakan bahwa jika tali pocong memang memiliki kekuatan, maka ia akan mengambilnya sendiri dari kuburan siapapun yang baru saja meninggal. Orang-orang tua desa memperingatkan Arman agar tidak bermain-main dengan hal yang tidak bisa ia pahami. Namun, seperti Budi dulu, kesombongan dan rasa ingin tahu Arman mengalahkan ketakutannya. Pada malam yang sepi, tanpa sepengetahuan siapapun, ia pergi ke pemakaman seorang diri. Ia membawa senter dan sekop kecil, sama seperti yang dilakukan Budi bertahun-tahun lalu. Namun, saat Arman berdiri di depan makam yang masih baru, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin, lebih dingin dari yang pernah ia rasakan. Daun-daun di pepohonan seakan berhenti bergerak, menciptakan kesunyian yang begitu mencekam. Saat ia mulai menggali, suara bisikan pelan terdengar di telinganya. Jangan ulangi kesalahannya. Arman terdiam, bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke kanan dan kiri,
tetapi tidak melihat siapapun. Dengan tangan gemetar, ia tetap melanjutkan menggali. Namun, saat sekopnya mengenai sesuatu yang keras, kemungkinan bagian atas kafan, tiba-tiba tanah di sekelilingnya runtuh. Ia berusaha bangkit, tetapi tanah itu seperti menyedotnya ke bawah. Ia menjerit, meraih tepi lubang, tetapi semakin ia berusaha keluar, semakin dalam ia tenggelam. Di tengah kepanikannya, Arman melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari dalam lubang, sepasang tangan putih pucat muncul, mencengkeram lengannya dengan kuat. Mata hitam kosong menatapnya dari kegelapan. "Kau akan menemani aku?" Suara itu bergema di kepalanya, bukan sebagai suara biasa, tetapi seperti desisan yang berasal dari dunia lain. Keesokan paginya, warga desa menemukan sekop dan senter Arman di dekat makam itu, tetapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Hanya ada bekas tanah yang tergali dan jejak tangan panjang di sekelilingnya, seolah sesuatu telah menyeretnya ke dalam bumi. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mendekati pemakaman di malam hari. Larangan untuk mengusik tali pocong semakin diperketat. Mitos itu kini bukan hanya sekadar cerita untuk menakut-nakuti anak kecil, tetapi sebuah peringatan nyata bahwa ada hal-hal yang sebaiknya dibiarkan tetap tersembunyi di dunia orang mati. Dan di malam-malam tertentu, jika seseorang cukup berani untuk berdiri di dekat makam Sari, mereka mungkin masih bisa mendengar bisikan itu. Beberapa bulan setelah peringatan terakhir dari arwah yang desa itu kembali dilanda ketakutan. Jangan ulangi, warga mulai menutup rapat rumah mereka setelah matahari terbenam dan tidak ada yang berani pergi ke pemakaman. Beberapa orang mulai percaya bahwa arwah Sari dan Budi benar-benar menghantui desa, mencari orang yang berani mengusik kedamaian mereka. Bahkan, beberapa dari mereka mulai mendengar suara-suara aneh di tengah malam, langkah kaki ringan yang terdengar seperti melayang, atau bisikan yang datang dari arah kuburan yang kosong. Namun, suatu pagi, seorang pemuda bernama Dika yang baru saja pindah ke desa itu, tidak terpengaruh oleh mitos yang berkembang. Dika adalah seorang skeptis, dan cerita tentang tali pocong perawan hanya membuatnya tertawa. Ia merasa cerita-cerita itu hanya tahayu belaka. Bahkan ketika ia mendengar desas-desus tentang kejadian-kejadian aneh yang menimpa beberapa orang di desa, Dika tetap percaya bahwa itu semua hanyalah kebetulan belaka. Penasaran dengan keberanian orang-orang yang hilang dan cerita mistis seputar pemakaman tersebut, Dika memutuskan untuk mengunjungi kuburan di malam hari. Ia ingin membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah hayalan belaka. Pada malam yang gelap, ia berjalan menuju pemakaman dengan langkah percaya diri, tanpa rasa takut sedikit pun. Sesampainya di pemakaman, Dika berdiri di depan makam Sari, menatap gundukan tanah yang tampak biasa saja. Tidak ada yang aneh atau mengerikan. Hanya angin malam yang berhembus pelan, membelai dedaunan yang berjatuhan di sekitar makam. "Jangan biarkan cerita-cerita itu menguasai kamu," bisiknya pada dirinya sendiri. Namun, saat Dika berbalik untuk pergi, ia merasakan perubahan yang tiba-tiba. Angin yang sebelumnya lembut kini berubah menjadi kencang, seolah berputar di sekitar tubuhnya. Dedaunan yang jatuh sebelumnya kini tampak berputar-putar, seperti diputar oleh tangan tak terlihat. Dalam kegelapan malam, Dika bisa melihat bayangan putih yang bergerak cepat melintasi makam. Hatinya mulai berdegup kencang, dan ia mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah perasaan dingin yang menusuk, seakan ada sesuatu yang mengawasinya. Kemudian, suara langkah kaki terdengar jelas di belakangnya, begitu pelan, namun berat dan menggema di telinganya. Dika menoleh cepat, namun tidak ada apa-apa di sana. Pasti hanya angin, katanya berusaha menenangkan dirinya. Tetapi suara langkah itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, semakin dekat, dan terasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Tak mampu menahan rasa takut yang semakin memuncak, Dika berlari keluar pemakaman. Namun, semakin ia berlari, semakin terasa berat kakinya, seolah tanah di bawahnya menjadi semakin licin dan sulit untuk dilalui. Bayangan putih itu mulai mendekat, dan Dika bisa melihatnya lebih jelas. Seorang wanita dengan kain kafan putih yang compang-camping,
wajah pucat dengan mata hitam kosong yang menatap lurus ke arahnya. Suara bisikan itu kembali terdengar, lebih keras dan jelas. "Kembalikan taliku?" Dika semakin ketakutan dan berlari tanpa arah. Namun, saat ia menoleh untuk melihat apakah bayangan itu masih mengikutinya, ia terperosok ke dalam sebuah lubang yang dalam. Lubang itu tampak seolah-olah baru saja digali, dan di dalamnya, Dika melihat sosok lain yang juga mengenakan kain kafan, Budi. Ia terjatuh ke dalam lubang itu, dan sebelum ia sempat berteriak, tangan yang dingin dan kuat mencengkeramnya, menariknya ke dalam kegelapan yang menakutkan. Pagi harinya, desa kembali digemparkan. Dika yang baru saja datang ke desa dan dikenal berani, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Semua yang ditemukan adalah jejak kakinya yang berhenti di pemakaman, mengarah ke lubang dalam yang tidak ada penjelasan logisnya. Warga yang berani mendekat menemukan tanah yang bergerak perlahan, seperti sesuatu yang menutupi jejak-jejak ke bawah. Cerita-cerita tentang tali pocong perawan dan kutukan yang mengikutinya mulai terdengar semakin nyata. Semua yang mencoba mengungkap misteri itu, sepertinya akan mendapatkan nasib yang sama, hilang tanpa bekas, diseret oleh arwah yang terperangkap dalam dendam yang belum terbalaskan. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Tali pocong perawan yang selalu ditemukan masih utuh di samping gundukan tanah yang baru digali. Apakah itu benar-benar hanya sekadar mitos? Atau sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang terjadi di balik kegelapan desa itu?